Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Uyun Rohmania. Saya mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Jember, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, semester 7. Saya mendapatkan tugas dan amanah dari kampus untuk mengajar di MTS Lombok Kulon. Dan di sini saya kebagian kelas 8, khususnya pada mapel bahasa Arab. Sebelum pembelajaran kita hari ini dilaksanakan, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada minggu kemarin, kita telah belajar Yaumiyatuna fil madrasati dari segi pencapaian qiraah. Dan pada hari ini kita juga akan belajar tentang Yaumiyatuna fil madrasati, namun dari segi pencapaian susunan gramatikal, jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Baik, selanjutnya di sini saya akan membacakan terlebih dahulu ungkapan yang telah saya sediakan terkait dengan tema kita pada hari ini, yaitu Yaumiyatuna fil madrasati. Kenapa sih harus ada materi Yaumiyatuna fil madrasati dalam pelajaran bahasa Arab? Itu karena kalian sangat erat kegiatan dengan sekolah, sehingga dimasuklah materi ini agar mufrodat yang ada dalam materi ini sesuai dengan apa yang terjadi pada kalian yang sebenarnya, seperti itu. Jadi gampang dihafalkan. Dan pada hari ini kita akan tetap belajar Yaumiyatuna fil madrasati, namun dari susunan gramatikal, jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Sebelumnya di sini saya sudah menyiapkan terlebih dahulu ungkapan yang berkaitan dengan Yaumiyatuna fil madrasati. Baiklah, saya akan bacakan terlebih dahulu ya. Yang pertama, yartadi at-talibu al-malabisa al-madrasati. Jadi artinya murid-murid mengenakan pakaian sekolah atau yang bisa disebut seragam. Contoh yang kedua ialah Ahmad ya'malu al-wajibal al-manzili. Ahmad mengerjakan PR atau tugas di rumah. Contoh yang ketiga ialah yantahi la'bul qurrati fis sa'atil khamisah. Permainan sepak bola selesai pada jam 5. Contoh yang keempat ialah al-ustadzah ta'allamul lughatil arabiyyah. Ustadzah mengajar bahasa Arab. Dari beberapa ungkapan yang saya sebutkan tadi, itu merupakan kegiatan sehari-hari yang ada di sekolah. Selanjutnya kita beralih kepada struktur gramatikalnya, yaitu jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Mungkin dari kalian ada sudah pernah membaca. Baiklah, di sini saya akan menjelaskannya kembali ya. Dalam bahasa Arab, jumlah itu disebut dengan kalimat. Sedangkan kalimat dalam bahasa Arab itu disebut dengan kata. Jumlah fi'liyah ialah kalimat yang diawali dengan kata kerja. Jadi fi'il itu artinya ialah kata kerja. Sedangkan jumlah ismiyah ialah kalimat yang diawali dengan kata benda. Saya akan menampilkan contoh ungkapan ketika ungkapan itu disebut jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Kalian semua bisa dilihat dari slide ini. Namun dalam arti bahasa Indonesia, jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah itu memiliki arti sama. Hanya saja dalam bahasa Arab
itu yang umum ialah jumlah fi'liyah. Misalkan jumlah ismiyah seperti ini. Yartadit tullabu malabisal madrasati, sedangkan jumlah fi'liyahnya at-talibu yartadil malabisal madrasati. Dan ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu memiliki arti yang sama, yaitu murid-murid mengenakan pakaian sekolah atau yang dimaksud dengan seragam. Mungkin dari jumlah ismiyah maupun fi'liyah itu ada yang perlu dipertanyakan. Kalian bisa komen di kolom komentar ataupun melalui WA. Selanjutnya kita akan belajar tentang fi'il lazim maupun fi'il muta'addi. Apa sih fi'il lazim dan fi'il muta'addi? Fi'il lazim ialah fi'il yang tidak membutuhkan kepada objek. Sedangkan kalau fi'il muta'addi ialah fi'il yang membutuhkan pada objek. Selanjutnya ya tentang maf'ul bih. Apa sih maf'ul bih? Ada yang tahu dari kalian? Jadi dalam susunan kalimat dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris itu terdapat beberapa komponen, yaitu SPO, subjek, predikat, maupun objek. Dalam bahasa Arab, objek itu disebut dengan maf'ul bih. Namun, tidak semua ungkapan itu membutuhkan kepada objek. Kalimat yang tidak butuh kepada objek disebut dengan kalimat transitif, sedangkan yang tidak butuh kepada objek disebut dengan kalimat intransitif. Dalam bahasa Arab, kalimat yang tidak butuh pada objek disebut dengan fi'il lazim, sedangkan yang butuh kepada objek disebut dengan fi'il muta'addi. Nah, di sini sudah ada ya amthal al-af'al mu'tadiyah, contoh-contoh fi'il yang butuh kepada objek atau maf'ul bih. Contoh yang pertama ialah at-talibu yadrusu darsad dini. At-talibu yadrusu darsad dini. Murid-murid sedang belajar pelajaran agama. At-talib itu merupakan fa'il, sedangkan yadrusu ialah fi'il, ad-darsa ialah pelajaran, ad-dini keagamaan yang dimudofkan kepada ad-darsa. Yang berperan sebagai maf'ul bih di sini ialah ad-darsa. Kenapa? Karena ini menjelaskan tentang yadrusu, at-talibu yadrusu, murid-murid sedang belajar. Belajar apa? Ini dijelaskan yaitu ad-darsad dini, yaitu pelajaran agama. Susunan jumlah ini itu disebut dengan susunan jumlah ismiyah. Karena apa? Karena diawali dengan kata at-talibu. At-talibu itu merupakan kalimat isim atau kata benda. Yang kedua ialah yadrusu talibul lughatal arabiyyah. Yadrusu belajar, at-talibu siapa murid-murid, al-lughatal arabiyyah bahasa Arab. Yang menjadi maf'ul bih di situ ialah al-lughatal arabiyyah, al-lughah. Kenapa? Karena di situ menjelaskan tentang at-talibu yadrusu atau yadrusu talibu, yaitu murid-murid sedang belajar. Belajar apa? Yaitu al-lughatal arabiyyah. Susunan ini disebut dengan jumlah fi'liyah. Kenapa? Karena diawali dengan kata yadrusu yang artinya belajar, at-talibu siapa murid-murid. Yadrusu itu merupakan fi'il atau kata kerja. Jadi susunan ini disebut dengan susunan jumlah fi'liyah. Contoh yang ketiga ialah ta'malu Fatimah al-wajibata al-manzili. Ta'malu mengerjakan
Fatimatu, siapa Fatimah? Al-wajibata, tugas, al-manzili, rumah, atau yang bisa kita disebut dengan PR. Yang sebagai posisi maf'ul bih ialah yaitu al-wajibah. Kenapa? Karena itu menjelaskan Fatimah mengerjakan apa itu kan gak bisa kita pahami. Misalkan ada kalimat Fatimah mengerjakan, mesti bertanya-tanya dengan di kepala kita, mengerjakan apa sih? Oleh karena itu kalimat ini fi'il dari ta'malu ini membutuhkan maf'ul bih atau objek, yaitu al-wajibah al-manzili. Susunan kalimat ini disebut dengan susunan jumlah fi'liyah karena diawali dengan kata kerja. Yang keempat adalah ana aqra'ul qissatah. Ini sangat sederhana ya, tapi situ juga ada maf'ul bih. Ana aqra'ul qissatah. Artinya saya sedang membaca al-qissah, kisah-kisah atau cerita. Ketika kita tidak melengkapkan dengan maf'ul bih, maka artinya ana aqra'u, aku membaca. Membaca apa? Itu maka harus berbutuh kepada maf'ul bih atau objek, yaitu al-qissatah, sehingga lengkaplah kalimat itu, yaitu ana aqra'ul qissah, yang artinya saya membaca cerita atau kisah-kisah. Susunan ini disebut dengan susunan jumlah ismiyah karena diawali dengan ana. Ana itu sendiri merupakan isim dhamir. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan dari penjelasan fi'il lazim. Tadi kalau fi'il muta'addi ialah fi'il yang butuh pada maf'ul bih. Sedangkan kalau fi'il lazim ialah fi'il yang tidak membutuhkan kepada maf'ul bih. Contohnya ialah yang pertama, al-mudarrisu yarji'u ila soffi. Guru kembali ke kelas. Padahal kan sudah ada itu ila soffi sebagai pelengkap. Namun ada catatan, pelengkap yang menunjukkan waktu atau tempat itu tidak bisa disebut dengan maf'ul bih. Jadi kalimat ini merupakan kalimat yang tidak ada maf'ul bih, yang bisa disebut dengan fi'il lazim. Susunan kalimat ini disebut dengan susunan jumlah ismiyah karena kenapa? Karena diawali dengan kalimat isim, yaitu al-mudarrisu, yang artinya ialah guru. Contoh yang kedua ialah nadhabu ilal madrasati kulla yaum. Nadhabu ilal madrasati kulla yaum. Kita pergi ke sekolah setiap hari. Ilal madrasati itu tidak bisa disebut dengan maf'ul bih. Karena kenapa? Karena itu menunjukkan tempat. Sedangkan pelengkap yang menunjukkan tempat atau waktu itu tidak bisa disebut dengan maf'ul bih. Susunan jumlah tadi ialah susunan jumlah fi'liyah karena diawali dengan kata kerja atau kalimat fi'il. Contoh yang terakhir ialah tantahil istirahah fis sa'ati tasi'ah. Istirahat selesai pada jam 9. Fi sa'ah itu tidak bisa dinamakan dengan maf'ul bih karena itu menunjukkan waktu. Tantahil istirahah fi sa'ati tasi'ah ini merupakan jumlah fi'liyah karena diawali dengan kalimat fi'il atau kata kerja.
Gimana ngerjakannya tadi anak-anak? Gampang kan? Gampang. Sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari penjelasan materi yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu tentang jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, fi'il lazim, fi'il muta'addi, dan maf'ul bih. Jumlah ismiyah ialah kalimat yang diawali dengan kata benda atau kalimat isim, sedangkan jumlah fi'liyah ialah kalimat yang diawali dengan kata kerja atau kalimat fi'il. Selanjutnya, fi'il lazim ialah kata kerja yang tidak membutuhkan kepada maf'ul bih atau objek. Dan fi'il muta'addi ialah kata kerja yang membutuhkan pada maf'ul bih atau objek. Sekian materi pembelajaran pada hari ini. Pada minggu selanjutnya atau pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang yaumiyatuna fil bait atau kegiatan sehari-hari kita di rumah. Pesan saya kepada kalian semua, kalian tetap semangat dalam belajar, tidak mudah lengah, selalu mengulang-ulang pembelajaran agar tidak mudah lupa, karena innama yuthibul ilman nisyan wa tarkul mudzakarah. Ilmu itu akan hilang karena lupa apabila kita meninggalkan untuk mengingatnya. Kita enggan untuk mengingat ilmu, jadi kita harus belajar berulang-ulang kali sampai ilmu itu cekat di kepala kita. Sekian pembelajaran dari saya selaku yaumiyatuna fil bait. Selanjutnya, sebelum kita tutup pada pembelajaran hari ini, marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.